Mas Rem udah, Kaliper udah. Bang, coba bahas shockbreaker belakang buat Matic. Shock, siksak shock. Hidup Jokowi. Oke, sabar dulu Ripan ini udah riset 10 referensi shockbreaker dengan harga yang murah dari brand original. Daripada beli yang KW, mending ambil yang ori. Tampilan racing gagah cakep, ada tabungnya. Apalagi warnanya warna-warni. Kagak tahu orang-orang shockbreaker belakang bisa pada rusak, kagak tahu muat mesin diesel, apa kagak tahu muat gajah, apa kagak tahu shockbreakernya dipakai buat truk pusho, apa gimana? Ya halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal merekomendasikan 10 shockbreaker belakang yang mungkin kalian butuh. Buat kalian yang mungkin pantatnya udah kram-kram gara-gara shockbreaker kalian terlalu crash. Seperti biasa link pembeliannya Ripan taruh di pojok kiri bawah di mari Tapi sebelum Ripan bahas tentang shockbreaker ini, Ripan yakin banyak banget dari kalian yang belum tahu tentang kalau misalkannya shockbreaker sedongo-dongonya orang kayaknya tahu dah fungsinya buat apa. Yang pasti mah bukan tusuk sate marangi. Nah sebenarnya jenis shockbreaker itu banyak dan beda-beda. Ada yang digunakan untuk motor sport, motor bebek, moge NMAX, moge PCX, dan juga ada single shock di Matic kecil. Nah di video kali ini Ripan bakal spill hanya khusus untuk Matic kecil aja, seperti Mio, Beat, Vario, dan juga ZX 25R. Nah sebagai informasi, kalau misalkannya Matic monoshock ukurannya itu beda-beda. Nah kalau misalkannya buat Matic kecil seperti Mio ataupun Honda Beat, biasanya ukuran shocknya itu ada di angka 305 mm-an ya, dari range angka segitu. Tapi kalau misalkannya buat Matic ya medium seperti Lexi ataupun Vario, ukurannya biasanya 350 mm or something segituan dah pokoknya. Dan yang ngebedain ukuran milimeter dari setiap shockbreaker itu adalah ketinggiannya. Terus mungkin juga banyak yang belum tahu preload, compression ataupun rebound. Nah kalau misalkannya preload biasanya itu ada di pengaturan awal untuk memberikan tekanan pada pegas shockbreaker. Buat kalian yang nggak tahu pegas itu apa, pegas itu per. Nah settingan preload ada pada bagian atas ataupun bawah shockbreaker yang biasanya diputer-puter tuh, yang ada dratnya. Nah itu tuh settingan preloadnya. Lalu ada rebound. Kalau misalkannya rebound, yaitu seberapa cepat shockbreaker kembali memanjang setelah tertekan. Nah biasanya settingannya ada pada bagian tabung shockbreaker. Yang isi tabungnya itu biasanya itu adalah nitrogen dan juga oli. Dan ini untuk mengatur rebound. Nah yang ketiga adalah kompresi. Kalau misalkannya kompresi adalah seberapa cepat atau lambat shockbreaker menekan ketika roda motor menghantam lubang, polisi turu, atau permukaan jalan yang tidak rata pastinya. Dan biasanya untuk kompresi ini tuh setelahnya itu ada pada bagian bawah shockbreaker yang nempel pada bagian as, ataupun yang diputer juga ada sih, yang biasanya itu ada di bawah as shockbreaker. Dan kebanyakan settingan kompresi ini tuh ada pada shockbreaker mahal sih biasanya. Yang pertama kita bakal bahas dari brand yang paling mahal terlebih dahulu. Dan pertama Ripan bakal spill dari TAD Racing atau biasa kita sebut dengan Traction ya. Biasanya yang emang sekarang ini adalah brand startup yang lagi anget-angetnya, yaitu TAD Missile SB3. Dan sebagai informasi, kalau misalkannya TAD atau TAD ini adalah brand asal Indonesia dari Surabaya yang berdiri sejak tahun 2009. Bisa dibilang ini adalah brand yang udah berdiri sejak lama. Dan salah satu varian shockbreaker mono untuk Matic kecil yang Ripan rekomendasikan di sini adalah shockbreaker SB3 dengan ukuran 305 mm sampai 330 mm dengan posisi tabung atas yang berisikan nitro dan juga oli dengan bahan CNC aluminium plus material alloy dengan warna yang beragam seperti hitam, emas, abu, orange, bahkan sampai merah. Dan pastinya untuk preload ini shockbreaker aktif, tapi untuk kompresinya kemungkinan tidak aktif. Dan harganya ada di angka 400 ribuan aja. Dan untuk TAD Missile SB3 linknya di pojok kiri di bawah. Let's go. Lalu yang kedua ada dari brand NUI GP Series. Dan kalau misalkannya kita ngomongin NUI itu udah bukan rahasia umum lagi. Kalau misalkannya NUI ini adalah brand dari Bangkok, Thailand. Dan salah satu brand shockbreaker mereka yang biasa diandalkan oleh bocah-bocah user Matic sosokan arogan yang pada lemot adalah GP Series dengan spesifikasi ukuran 310 sampai 330 mm. Bisa dipakai buat Matic Mio, Beat ataupun Vario dengan posisi tabung atas yang berisi oli dan juga nitrogen dengan beberapa varian warna seperti hitam, emas, biru, merah. Untuk preload dan rebound ini aktif, tapi kompresi kemungkinan ini shockbreaker tidak aktif. Harganya ada di angka 399 ribuan. Linknya di pojok kiri di bawah. Anjay. Let's go next. Selanjutnya ada dari GP Kitako seri 111. Ini kalau misalkannya udah ngomongin kualitas udah tidak usah diragukan lagi. Kecuali kalau misalkannya shockbreakernya dipakai buat kijang doyok, ya kita bisa. We walk the talk, not only talk the talk.
Tapi kalau misalkannya shockbreaker rekomendasi buat metik kecil, ada pada Kitako seri 111 dengan spesifikasi ukuran 305 sampai 335 mm dengan tabung yang berisi oli dan juga nitrogen dengan bahan alloy plus CNC dengan beberapa varian warna seperti hitam, abu, merah, kuning, dan pastinya untuk preloadnya ini tuh aktif, jadi berfungsi preloadnya. Tapi kalau misalkan yang ngomongin kompresi, Ripan tidak menemukan nih sumber resmi yang menyebutkan bagaimana aktivasi ini kompresi. Tapi kemungkinan di harganya ini kompresinya itu tidak aktif, tapi tidak tahu, yang tahu balik komen ya. Jadi intinya rebound dan juga preload ini berfungsi dengan baik, dan ini ada di angka 306 ribuan aja. Linknya di pojok kiri di bawah ini. Next, lalu sekarang dari LTC Scarlett Racing STL N8989. Bagi informasi, kalau misalkannya Scarlett ini dimiliki oleh CVMB Motor sejak tahun 2004. Scarlett emang udah lama banget ada di Indonesia, udah ada dari dulu pokoknya mah. Terus LTS itu apa Bang Ripan? Nah, jadi LTS ini adalah lintas terang cemerlang. Jadi dia ini adalah distributor resmi Scarlett. Jadi bukan brand ataupun merek semacam perusahaan gitu yang mendistribusikan Scarlett. Dengan salah satu varian shockbreaker untuk motor kecil mereka dengan ukuran yang tersedia ada di angka 305 sampai 335 mm dengan tabung atas yang berisi oli dan juga nitrogen yang pastinya untuk preload dan juga rebound ini berfungsi, tapi untuk klik kompresi kemungkinan tidak aktif. Dan untuk GP series Kitako ini harganya ada di angka 375 ribuan aja. Linknya di pojok kiri bawah. Lalu sekarang dari brand shockbreaker yang emang udah ternama banget, udah ada lama di Indonesia dengan varian shockbreaker yang emang udah populer banget, yaitu dari DBS dengan varian shockbreaker DBS-G series yang Ripan rekomendasikan. Sebagai informasi, kalau misalkannya DBS ini terafiliasi dengan MGP yang shocknya itu udah terkenal banget, yang dimana ini adalah dua brand legendaris yang memproduksi shockbreaker dengan kualitas yang proper dengan ukuran 310 sampai 330 mm posisi tabung yang ada di atas dengan material CNC aluminium dengan warna yang sangat bervarian mulai dari hitam, hijau, merah, silver, biru hingga kuning, dan preloadnya itu pastinya berfungsi dengan baik. Sayangnya tabungnya itu hanya sebatas variasi saja, yang berarti untuk kompresi dan juga rebound itu tidak berfungsi. Dengan harga shock ini ada di angka 285 ribuan aja. Linknya seperti biasa di pojok kiri bawah di mari ya. Lalu ada dari brand Yoko yang emang ya pokoknya mah ini mah semacam udah seller spesialis shockbreaker yang shocknya itu udah viral banget, ada di mana-mana pokoknya mah. Dan tidak ada varian spesifik dari shock yang Ripan rekomendasikan ini. Tapi sebagai informasi, kalau misalkannya Yoko ini adalah brand asal dari Indonesia, meskipun emang agak pusing ya. Di packingnya ada tulisan Jepang, ada tulisan Thailand juga. Ya mungkin distributornya dari sana, tapi emang Yoko adalah brand asli Indonesia. Yang dimana rekomendasi varian shockbreaker yang Ripan rekomendasikan dengan ukuran 310 mm sampai 330 mm posisi tabung di atas dengan bahan alloy dan juga CNC aluminium dengan warna yang beragam seperti putih, biru, krom, titanium, hitam dan juga merah. Dan fakta baiknya tabungnya itu berisi asli tabung oli dan juga nitrogen. Preloadnya udah pasti aktif dan berfungsi. Cuman untuk rebound dan juga kompresi, Ripan tidak menemukan nih informasi lebih lanjut tentang fungsionalitasnya. Tapi ada kemungkinan karena tabungnya ada isinya, harusnya reboundnya bisa berfungsi. Dan harganya ada di angka 268 ribuan aja. Udah mulai murah ini mah. Untuk linknya di pojok kiri di bawah seperti biasa. Oke, next. Lalu sekarang yang keenam dari brand yang tak berantah yang mungkin belum banyak dari kalian yang belum tahu tentang brand ini, yaitu dari brand Sormoon dengan salah satu varian shockbreaker dari mereka untuk metik kecil yaitu Falcon Series. Dan pastinya ini adalah brand otomotif yang kemungkinan asal Indonesia, tapi Ripan tidak menemukan lebih lanjut deskripsi tentang brand ini. Yang Ripan rekomendasikan dengan ukuran 310 mm sampai 330 mm dengan posisi tabung yang ada di atas dengan bahan alloy dan juga CNC. Kalau misalkannya lihat tampilannya mirip-mirip sama RCB, ya cuman kebanyakan yang tadi juga agak mirip-mirip dengan shock-shock yang mahal sih sebenarnya. Tapi untuk informasi tentang kondisi tabung ini ada isinya atau enggak, Ripan tidak menemukan source ataupun sumber yang menyebutkan kondisi tabung pada shockbreaker ini. Cuman pastinya untuk preload ini shockbreaker berfungsi aktif dengan baik. Shock ini ada di angka 246 ribuan aja. Linknya seperti biasa di pojok kiri bawah di mari. Oke, let's go lanjut. Dan sekarang yang ketujuh dari brand emang ya Fastbike yang kalian udah pasti tahu ya, yaitu Fastbike Black Series, produk aftermarket yang emang populer banget di Indonesia meskipun emang tidak ada sumber yang menyebutkan dari mana brand ini datang. Dan salah satu rekomendasi shockbreaker untuk metik kecil yang Ripan rekomendasikan adalah Fastbike Black Series dengan diameter 310 mm sampai 330 mm dengan posisi tabung yang ada di atas dengan material alloy dan juga CNC. Untuk
untuk fungsi preload ini shockbreaker berfungsi, tapi untuk fungsi tabungnya Ripan juga tidak menemukan sumber nih. Tapi kalau misalkannya lihat harga yang hanya 240 ribuan, ada kemungkinan sih ini sepertinya tidak ada isinya atau hanya sebatas variasi saja. Yang kalau misalkannya ini tidak ada isinya, berarti untuk rebound dan juga kompresi tidak bakal berfungsi. Yes, harganya hanya di angka 240 ribuan aja. Linknya di pojok kiri di bawah ini. Let's go guys. Dan sekarang udah mulai murah, datang dari brand yang mungkin sepertinya banyak dari kalian yang belum tahu juga, yaitu V1 Racing atau Victory Racing tipe 518. Ini mana fokus pada spare part performa harga murah, tapi Ripan belum menemukan nih keterangan ataupun background kapan berdiri, dari mana brand ini datang. Ripan belum menemukan info. Yang tahu boleh komen ya. Dan salah satu shockbreaker yang Ripan rekomendasikan untuk Matic Mocil kalian yaitu tipe 518 series dengan ukuran 310 mm. Posisi tabungnya ada di bawah, dan ini tabungnya itu tidak fungsi ya, atau hanya sebatas variasi saja. Ide yang aktif dari fitur shock ini hanya sebatas preload saja, yang berarti kompresi dan juga rebound tidak berfungsi. Ya udah sih, harganya juga cuma 195 ribuan aja. Tapi emang tampilannya lumayan cakep sini shockbreaker. Linknya di pojok kiri di bawah. Next, datang dari brand yang mungkin Ripan yakin kalian belum banyak yang tahu tentang Black Dog Reborn. Tahu apa kagak? Backgroundnya juga Ripan kagak tahu ini asal muasalnya dari mana. Tapi salah satu shock yang Ripan rekomendasikan itu dengan ukuran 325 mm. Relatif terdengar aneh untuk ukuran segini, yang berarti ini bisa dipakai untuk Matic kecil ataupun Matic medium seperti Vario dengan bahan alloy dan juga CNC yang pastinya untuk tabungnya hanya variasi saja. Preloadnya aktif, tapi untuk kompresi dan juga rebound pastinya ini tidak aktif karena ya harganya hanya 164 ribuan aja. Linknya di pojok kiri di bawah ini. Yes, jadi itu adalah 10 rekomendasi shockbreaker yang murah, harganya 400 ribuan ke bawah. Kira-kira dari ke-10 ini pernah nggak kalian ada yang make, dan kira-kira experience-nya bagaimana? Komen kolom komentar. Dan kira-kira dari 10 ini menurut kalian mana yang paling worth it untuk kita beli, mulai dari fitur, tampilan dan juga harganya yang paling worth it. Dan sekarang kalian pakai shockbreaker apa dan gimana experience-nya? Komen kolom komentar. Semoga terreferensi. Makasih banyak yang udah nonton. Thank you guys. Cih.